Langsung share screen kan ya. Oke. Nah, baik anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. 早上好. Mata 早上好. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa yang ingin Laosa sampaikan. Nah, mungkin di tanggal hari ini, yaitu tanggal 1 September, itu sudah ada pengumuman ya tentang PTM dan juga ada yang BDR. Nah, untuk PTM kali ini, pada pertemuan kali ini, Laosa mohon maaf ya, karena Laosa masih belum dapat bertemu dengan anak semua, dikarenakan Laosa masih ada urusan dengan kegiatan kampus, itu tentang mata kuliah Laosa juga ya. Nah, anak-anak semuanya, mungkin bila Tuhan berkenan, kita akan bertemu secara PTM, ataupun ada yang masih BDR juga, yaitu di semester berikutnya. Jadi, Lause untuk di semester ini kita masih belum dapat bertemu ya. Jadi sementara ini Lause memberikan materi seperti ini, seperti biasanya dengan memberikan video pembelajaran atau kita bertemu secara Zoom gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke pembelajaran kita ya. Kata hari ini Lause akan membahas tentang seseni atau artinya terima kasih. Nah, ini sudah kita pelajari ya tentunya di pertemuan sebelumnya, tetapi Lause ingin mengajak anak-anak semua untuk kita pelajari kembali agar tidak lupa ya. Oke. Nah, kita masuk ke Kuwen. Ayo sama-sama ikuti Lause ya. Kuwen. Kuwen. Oke, kita masuk ke bacaan. Artinya bacaan ya. Kuwen. Nah, yang pertama ada 谢谢. 谢谢. Jawabannya 不谢. 不谢. Nah, ini kita lihat artinya. 谢谢. Kita tahu ya, sudah tahu ya, udah kenal dengan 谢谢. Artinya terima kasih. Nah, 不谢 artinya sure. Oke, gitu. Oke, gitu. Nah, kita lihat new words atau sering disebut dengan 生字. 生字. Oke, kita lihat. 谢谢. 谢谢 artinya berterima kasih atau terima kasih. Selanjutnya ada pu. Pu artinya tidak. Tidak ya. Pu, tidak. Selanjutnya. Nah, kita lihat yang kedua ada xie xie ni. Xie xie ni. Lanjut ada bu keji. Bu keji. Nah, kita lihat artinya. Di sini artinya yaitu terima kasih. Seperti terima kasih ya gitu. Nah, artinya bu keji artinya sama-sama gitu. Nah, bu keji ini artinya bisa tidak apa-apa gitu, don't mention it gitu. Nggak apa-apa gitu. Atau bisa diartikan sama-sama. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak bisa tahu nih buat pasangannya. Misalnya tadi sisi, artinya buxie. Atau juga bisa diartikan dengan bukeji, gitu ya. Selanjutnya, sisi ini, nah ini pasangannya bukeji. Gitu. Tapi mungkin kalau di kebun ini yang untuk pasangan sisi, yaitu buxie. Nah, seperti itu. Sebenarnya artinya sama saja ya. Untuk ini dari kalimatnya agak di sini lengkap ya. Jadi sisi ini jawabannya bukeji. Oke. Jadi sudah paham ya untuk materi ini. Untuk bacaan ini kowen. Selanjutnya ada zaijian. Nah, ini seperti Lause biasanya kalau di akhir pembelajaran Lause biasanya sebut 我们的到这里，谢谢大家，再见. Nah, 再见 artinya sampai jumpa lagi, seperti itu ya. 再见, sampai jumpa. Oke, itu see you around. Nah, selanjutnya diingat-ingat ya ketika Lause 再见. Nah, semuanya juga jawab
再见，谢谢老师. Ya, gitu ya. Sudah tahu kan? 老师 artinya guru. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pinyin. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pinyin juga ya di pertemuan sebelumnya, yaitu bahas pinyin yang pertama ada kalau huruf konsonan atau shengmu, ini ya bacanya shengmu, yaitu artinya huruf konsonan. Nah, huruf konsonan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang popomofo, detenele. Nah, semua sudah bisa. Hebat ya. Hari ini kita akan membahas tentang huruf konsonan yang berikutnya ya, yaitu ada zi, ada ci, shi, ri, ada zi, ci, si. Nah, gitu ya. Sebelumnya kita juga sudah bahas dan Lause dengar juga semuanya bisa ya. Oke, kita coba sama-sama hari ini. Yang pertama ada ci, ci. Selanjutnya ada ci, ci. Selanjutnya ada shi, shi, ri, ri. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada ci, 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 ci. Nah, gitu ya untuk penyebutannya. Oke, itu untuk huruf konsonan atau shengmu. Selanjutnya ada unmu. Oke, kita mulai sama-sama bacanya. Pertama, O, O, U, U, An, Yan, Yan, Wan, Wan. Selanjutnya ada Yuan, Yuan, En, Yin, Wan, Yun, Ang, Yang, Wang, Eng, Ing, Wang, Ong, Yong. Oke, seperti itu ya untuk penyebutan pinyin-nya. Selanjutnya, kita akan latihan lagi. Di sini ada yang ingat. Oke, diingat-ingat ya. Kalau kulkas artinya pingxiang, pingxiang. Nah, kalau telur bahasa Mandarinnya jitan, jitan. Oke, kalau supir bahasa Mandarinnya suci, suci. Nah, selanjutnya kalau bola, cuciu, cuciu. Nah, kalau airport atau bandara, bahasa Mandarinnya Jichang, Jichang. Selanjutnya ada mendaki gunung, bahasa Mandarinnya Pashan, Pashan. Oke, selanjutnya ada jam tangan, yaitu Shou Biao, Shou Biao. Nah, diingat-ingat ya. Shou Biao. Oke, nah ini kita dapat nada 3 dan nada 3. Diingat-ingat ya, kalau nada 3 pertama diubah menjadi nada 2 ya. Jadi nada 2. Oke, jadi shou biao, shou biao. Selanjutnya ada xiong mao, xiong mao. Oke, diingat-ingat ya. Selanjutnya ada angka 3, yaitu san, san, gunung, shine, shine. Beda ya. San dengan shine. Oke, selanjutnya ada cung, cung artinya jam. Cung artinya jam. Selanjutnya ada yang, yang artinya domba. Selanjutnya ada 0.
0 artinya ling, ling. Selanjutnya ada sayuran, bahasa Mandarinnya cai, cai. Nah, selanjutnya ada tangan, yaitu shou, shou. Selanjutnya ada beruang, bahasa Mandarinnya xiong, xiong. Oke, selanjutnya ada langit, yaitu yun, yun. Oke, selanjutnya ada bintang. Nah, bintang-bintang itu bahasa Mandarinnya sing atau bisa sing-sing. Nah, itu artinya bintang. Selanjutnya ada uang. Nah, kalau di Indonesia kan rupiah. Kalau di sana yuan, yuan. Oke, bahasa Mandarinnya yuan. 1 yuan ada ingat berapa? 2000. Oke, itu dulu ya. 2017 itu 1 yuannya itu 2000. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya ada ren. Ren artinya orang. Orang ya. Selanjutnya ada chuan. Chuan artinya ini apa? Perahu. Nah, selanjutnya ada chuang. Chuang, diingat-ingat ya. Tadi yang hampir sama ada san dengan shan. Lalu ada chuan dengan chuang. Oke, chuang ini artinya kasur. Kalau chi, chi artinya makan. Selanjutnya ada re, re artinya panas. Oke. Semua bisa ya. Ini Lausa agak cepat untuk materi yang berawal-awal. Soalnya kita sudah membahas. Jadi Lausa ingin kembali membahas sedikit ya. Selanjutnya ada nada netral. Nah, ada yang ingat? Nah, selain 4 nada, ada yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya kan? Bahasa Mandarin terdapat nada dengan penyebutan ringan atau pendek, atau biasa juga disebut dengan nada netral. Nah, kita lihat di sini contohnya ada mama, mama. Lalu ada ye, ye. Beda ya dengan ye dengan ye. Nah, kalau nada dengan nada 4 seperti contoh tadi ya, kalau menggunakan nada 4 yaitu ye. Tapi kalau nada netral dia lebih ringan terakhirnya. Jadi ye. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada nai. Terakhir ada papa. Mama. Ye. Nai. Papa. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nah kita latihan membaca. Yang pertama ada apa? Zhuzi. Oke, selanjutnya ada taman. Ada ifu. Selanjutnya ada xiansheng. Selanjutnya ada fangzi. Renmen. Erzi ini artinya anak ya. Erzi. Selanjutnya ada pengyu. Selanjutnya ada yizi. Selanjutnya ada woman. Ada喜欢. Wanshang. 柜子。弟弟。认识。漂亮。Nah, gitu ya untuk penyebutannya. Untuk nada netral, nah, semuanya sudah paham? Oke, Hanhao. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang penempatan nada.
Nah, biasanya kalau untuk penempatan nada, biasanya dituliskan di atas nada ya, above vowel, atau nada vokal. Nah, misalnya A, I, U, E, O. Nah, selalu kebanyakan dan seringnya itu penempatan nadanya di atas itu. Nah, when there are two or more vowel in the final of syllable, the tone should be marked on the one that is pronounced with the more wide open. Nah, bila nadanya harus dituliskan di pronounce-nya dari huruf vokal. Nah, dan apalagi huruf vokalnya terdapat lebih ada 2 gitu kan. Nah, ini yang ditempatkan pada huruf vokal yang untuk pengucapannya dengan mulutnya lebih lebar ya. Nah, the sequence being A, O, E, I, U, dan I in the descending order. Nah, biasanya dan secara terurut juga ini ditempatkan pada huruf vokal, contohnya seperti A, O, E, I, U, dan U. Nah, selanjutnya, the compound final U is an exception to this rule, in which the one mark is put on U. U ya, rather than I as U, is the abbreviation of U. The natural tone is unmarked. Oke. Nah, dari sini, ini kan singkatannya dari U. U ini singkatannya dari sini ya. Nah, jadi untuk penempatannya si nadanya tadi ditempatkan di atas huruf U gitu ya. Rather than I, as U is the version of U. Nah, jadi lebih kentarannya dari di huruf U-nya. Jadinya nadanya ditempatkan di huruf U. Nah, seperti itu ya, seperti di penjelasan sebelumnya juga. Oke, kita lihat contohnya. Nah, xue, xue, xiao, xue, xiao. Nah, seperti itu ya untuk penyebutan mulutnya jadi lebih terbuka gitu ya. Xue, xiao. Nah, gitu. Selanjutnya ada yoyong, yoyong. Nah, selanjutnya ada shijian, shijian, baochi, baochi, bangmang, bangmang, 手表，手表，身体，身体，好吃，好吃，篮球，篮球，终于，终于，考试，考试，artinya ujian. Selanjutnya ada 谢谢。谢谢. Artinya terima kasih. Selanjutnya ada 女儿, 女儿, 恭喜, 恭喜, 国家, 国家, 个子, 个子. Nah, nanti di sini kan tidak ada arti ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari sendiri bila artinya atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi baru ya. Ya, nanti ini dipelajari kembali ya untuk penyebutan nadanya. Nah, diingat-ingat juga untuk penempatan nadanya di sebelah mana gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita bahas tentang tentang singkatan. Nah, di singkatan ini kita lihat, ini baru ya, materi selanjutnya yaitu tentang singkatan. Ketika yo, wan, atau wei diikuti dengan huruf konsonan, itu akan ditulis dengan yu, wun, dan wei secara terurut. Nah, contohnya, nah ini huruf konsonannya, bacanya jadi new, kue, lun. Nah, gitu ya. Jadi,
untuk huruf vokalnya jadi disingkat. Jadi yu, wen, wei. Nah, kita lihat saja sebagai contohnya. Kita lihat ada siu, si. Siu, si. Nah, ini tadi yo. Jadi siu, si. Siu, si. Nah, siu, si artinya belajar. Selanjutnya ada pi, jiu. Pi, jiu. Selanjutnya ada taolun. Taolun. Selanjutnya ada can kue. Can kue. Selanjutnya ada shui jiao. Shui jiao. Selanjutnya ada ang kue. Ang kue. Lalu ada zu jiu. Zu jiu. Shui guo. Shui guo. Maaf kalau saya salah. Jadi shui guo ini artinya fruit atau buah ya. Shui guo. Selanjutnya ada lun chuan. Lun chuan. Nah, kita lihat. Di sini kan tadi sudah ada beberapa. Nah, seperti contohnya ya yang di sini tadi. Untuk singkatannya bila penulisannya dengan yu, wen, dan wei akan disingkat seperti ini. Nah, selanjutnya ada Liu Yan. Liu Yan. Selanjutnya ada Lun Tuan. Lun Tuan. Selanjutnya ada Tao Zui. Tao Zui. Niu Nai. Niu Nai. Susu. Artinya susu ya. Kai Hui. Kai Hui. Shi Run. Shi Run. Run. Shi Run. Shun Li. Shun Li. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu dari contoh singkatan. Bila anak-anak menemukan ini, diingat-ingat ya, ini adalah singkatan dari huruf vokal ya, yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Di sini sudah paham ya. Nah, lihat di sini juga ada penempatan untuk nada. Nah, di sini kan kebanyakan juga A, I, U, E, O, yaitu huruf vokal. Nah, di sini bisa diperhatikan kan? Oke. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, tentang shengzi. Nah, ini yang biasanya akan kita peragakan di kelas. Nah, setelah nanti lause misalnya takaishu. Nah, itu ada artinya open book. Buka bukunya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada jingda shengtu. Jingda shengtu. Ini artinya tolong baca dengan keras. Jingda shengtu. Jingda shengtu. Ingat-ingat artinya read aloud atau baca dengan keras. Selanjutnya ada cai tu yi bian. Cai tu yi bian artinya read once again atau repeat atau baca kembali, diulangi lagi bacaannya, dibaca lagi. Selanjutnya ada yi ji tu. Yi ji tu artinya kita baca sama-sama. Misalnya Lause bilang, "Woman, takaishu." Nah, artinya kita buka buku. Selanjutnya, misalnya Lause pilih, "Ayo, silahkan siapa gitu ya." Kita si A gitu. Tolong cinta shengtu. Cinta shengtu artinya baca dengan keras. Selanjutnya, misalnya Lause tidak dengar gitu. Nah, Lause bilangnya cai tu yi bian. Cai tu yi bian. Kalau misalnya masih ada kesalahan dalam penyebutan, nah biasanya Lause juga minta tolong untuk cai tu yi bian. Nah, baca sekali lagi gitu. Selanjutnya, i ji tu ini untuk kita baca sama-sama. Misalnya ada kawan, woman i ji tu. Oke. Itu artinya kita baca sama-sama. Nah, yang terakhir, jawan tima. Itu bahasa Indonesia apakah ada pertanyaan? Nah, nanti biasanya juga Lause akan menggunakan ini ya.
Jadi anak-anak harus diingat dan diperagakan. Ya, seperti itu ya, biar hafal. Yaitu, Jawatima. Apakah ada pertanyaan? Nah, seperti itu ya. Jawatima. Oke. Selanjutnya. Nah, kita bahas tentang karakter. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah membahas tentang karakter ya dalam bahasa Mandarin. Yaitu pertama ada Heng, ada Shu, ada Pie, lalu ada Tian, lalu ada Na. Nah, di sini kita lihat ada Heng Zhi, di sini ya, Heng Zhi. Nah, Heng Zhi, ini tulisannya garis horizontal lalu vertikal. Vertikalnya lurus gini ya. Heng Zhi, Heng Zhi. Ini artinya ko atau biasanya kalau Hongzhi ini digunakan dalam bahasa Mandarinnya, misalnya ko itu mulut, selanjutnya ada re artinya matahari. Ini biasanya digunakan untuk ini ya. Nah, di sini kan soalnya penulisannya nyambung gini. Re. Nanti langsung kirimkan untuk menulis karakter ya, jadi anak-anak bisa menulis di situ. Oke, latihan menulis. Nah, oke, selanjutnya ada shu chi. Nah, shu chi ini garis lurus ya, bukan heng. Jadi bedanya heng dengan shi, kalau heng itu biasanya satu-satu gini nulisnya. Nah, ini kan secara terurut. Heng chi dengan shu chi. Oke, gitu ya. Ini biasanya digunakan dengan shan. Oke, kita coba kita tulis ya. Oke, kita coba di sini. Di sini ada Hong Che, itu Hong. Oh, kok nggak bisa ya? Oke, ternyata. Kita coba di sini. Yang pertama itu kenapa tidak bisa? Oke, rasa kurang paham ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, Hong Che ini garisnya garis datar lalu menurun. Hong Che. Nah, di sini bedanya dengan Su ini mereka satu-satu ya kalau menulis itunya, tetapi ini langsung garis terusan, gimana sih? Garis ini ya, lanjut gitu. Nah, ini bacanya Hong Che. Selanjutnya ada Shu Che, itu biasanya digunakan untuk shan. Lalu ada chu. Nah, selanjutnya ada shu kou. Nah, ini untuk biasanya garis lurus naik dikit ke kiri ya, diingat-ingat shu kou. Nah, seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk king man atau laki-laki atau bagian dari keluarga. Selanjutnya ada xiao, artinya kecil, yaitu ya ini xiao, pie. Nah, xiao artinya kecil ya. Nah, ini untuk digunakan. Ini yang maksudnya example karakter itu ini yang digunakan bila menuliskan Hongzhi di sini ya. Contoh Hanzi yang digunakan dari garis ini. Seperti itu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, di karakter selanjutnya ini adalah ko, seperti tadi. Ko. Nah, kita lihat sebelumnya ko ini untuk penulisannya seperti ini ya. Ko itu biasa diartikan dengan mulut juga. Nah, karakter ini bentuknya seperti mulut
dulunya itu seperti mulut, jadi kayak oh gitu. Nah, kita lihat untuk penulisannya dulu seperti ini dan berubah makin lama makin ke sini, perubahan zaman dan berubah seperti ini. Diperhatikan ya. Oke. Selanjutnya ada Jian. Its traditional form of Jian has I, the root on the top, and a green person at the bottom, meaning which watching with eyes open. Nah, ini maksudnya dengan melihat mata terbuka. Ini Yan, ini diartikan sebagai mata. Nah, ini ya dulu ya. Yan, itu mata, di bawahnya ada Ren. Nah, kita lihat ini kan ada gambar mata. Nah, ini dengan ini orang. Ini maksudnya ini orang, berubah makin ke sini. Nah, dituliskanlah seperti ini, Ren. Yaitu I, terus lalu di bawahnya ada Ren. Nah, dan diartikan Chen dengan watching with eyes open, melihat dengan mata terbuka. Artinya seperti itu ya, zaman dulu itu jadi diartikan seperti itu. Chen, melihat juga. Oke, untuk penulisannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada Shan yang tadi. Ya, tentunya Shan ini artinya gunung. Nah, dan maksudnya shapes like rolling mountain. Nah, ini seperti bentuknya dulu tuh seperti kayak kalau gunung kan pasti ada kayak naik turun naik turun naik turun gitu kan. Nah, dulunya seperti ini dan diubah seperti ini masih sama ya. Dan akhirnya berubah seperti ini. Jadi sama ya dengan dulu. Jadi penulisan bahasa Mandarin yang sekarang itu dari zaman-zaman dulu, dari nenek-nenek moyang dulu ya. Oke. Selanjutnya, xiao. Nah, tiny grains of sand. Which means small. Opposite to ta. Nah, ini originally-nya itu seperti kecil ya. Like tiny grains of sand. Nah, jadi kecil-kecil gitu. Nah, artinya kecil. Nah, opposite to ta atau big. Nah, kebalikannya dari big. Artinya ta artinya big gitu ya. Nah, dulunya menulisnya seperti ini, lalu diubah jadi seperti ini ya. Lalu sekarang seperti ini, ada titik 2 di samping, sama ya? Sama. Oke, cara penulisannya seperti ini, jadi garis lurus dulu. Ini maksudnya kotak-kotak gini, ini cara menulisnya ya, satu persatu, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pu. Originally referred to a tool. Now it's negative adverb. Ini untuk mengatakan tidak. Pu artinya tidak. Nah, dulunya untuk penulisannya seperti ini. Selanjutnya dan sekarang seperti ini. Dan ini adalah salah satu bentuk penulisan untuk pu. Anak-anak bisa latihan di rumah ya untuk penulisan pu-nya. Oke, ada xiao, ada shan, lalu ada ko, ada jian. Nah, ini salah satu cara menulisnya ya. Oke, nah anak-anak dari pembelajaran sebelumnya, ini adalah materi dari bab 2. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab 3. Oke, nah untuk tugasnya, ayo. Kemarin kan sudah bilang, oh iya, minggu depan saja lah, gitu. Oke, jadi minggu ini Lausa akan memberikan tugas. Nanti tugasnya ada di CR, anak-anak nanti bisa mengerjakan ya dengan sisa waktu yang ada. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Nah, untuk pengiriman dan pengumpulan tugasnya, anak-anak nanti memfoto hasil tugasnya seperti biasanya, lalu dikirim melalui CR. Bila benar-benar tidak bisa dikirim, dimohon kesediaan untuk masing-masing petugas, nantinya dikirim ke petugas kelas ya. Nanti dari petugas kelas mengirimkan ke Lause. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari pembelajaran hari ini. 我们这个到这里，谢谢大家，再见。